masalahnya mungkin muncul kalau anak-anak itu punya spesial kebutuhan khusus, tapi orang tuanya nggak mau dengar. Orang tuanya nganggap anak saya normal. Jadi mereka merasa pakai tanda kutip tersinggung kalau kita bilang nih anak perlu ekstra misalnya. So, ya, selamat pagi. Sehat-sehat kan kabarnya, Mbak? Sejauh ini masih baik-baik aja, Win. Baguslah, sehat Lu terus. Gimana? Hah? Kamu gimana? Masih belum mulai, belum dibuka. Sherin tuh lebih ke guru TK kah? Iya. Sebenarnya sih ya TK kalau dari gambarnya orang Indonesia, TK tuh kan beda kan? Iya, beda sama di sini kan lain. Emang, tapi ya nggak ada istilah lain, nggak ada terjemahannya tuh. Berarti yang mencakup inilah kurang lebihnya seperti taman kanak-kanak gitu ya kali ya. Betul. Mbak udah berapa lama kan Mbak di sana? Di sana tuh apa? Maksudnya Mbak sebelumnya Ausbildung atau memang langsung ini? Ausbildung lah. Ausbildung dulu 3 tahun kan ya? Nah, Ausbildungku tuh namanya Praxis Integrierte Ausbildung. Jadi praksis yang digabung sama Ausbildung yang digabung sama praksis. Jadi kalau pendidikan yang normal itu berjalan 3 tahun sekolah, 1 tahun praktek. Kalau pendidikannya saya praktek dan pendidikan tuh berjalan bareng. Dalam seminggu tuh 2 kali di sekolah, 3 hari di sekolah, 2 hari di tempat bekerja. Di tempat kerja. Jadi seminggu 2 kali ya sekolahnya. Ya, gitu. Nah terus kalau di pendidikan klasik disebutnya ya, yang untuk yang biasanya dilakukan orang itu mereka tuh nggak bikin kontrak kerja sampai mereka di akhir tahun. Kalau saya dari awal pendidikan tuh udah punya kontrak kerja, gitu. Jadi jadi otomatis ya. Jadi udah selama itu otomatis ya, kontraknya. Jadi begitu saya mulai pendidikan, saya mulai bekerja di situ. Oke. Jadi langsung. Ya. Jadi dapat gaji juga langsung. Tapi bisa ya kayak gitu penuh. Ya Mbak? Gajinya tuh nggak penuh. Gajinya tuh bertahap naiknya. Windy pikir kalau Ausbildung ya udah toh Ausbildung, jadi nggak bisa sambil kontrak kerja gitu loh. Nggak, langsung itu dapat kontrak kerja. Jadi masa percobaannya adalah masa juga waktu kita mulai pendidikan tuh masa percobaan tuh. Oke. Coba-coba di macam-macam. Kalau misalnya ya akhirnya nanti begitu kita lulus ya otomatis kita udah punya pegangan lah ya yang udah nggak bisa diutak-atik lagi sebenarnya, kecuali kalau kita berhenti. Nah itu juga istilahnya berhenti bekerja. Kalau kita mau pindah ke kindergarten lain, ya saya berarti harus berhenti di pekerjaan yang tempat saya pendidikan ini. Oke. Itu berarti Mbak benar-benar kesabarannya tuh besar sekali ya. Itu kan menghadapi anak-anak di sini maksudnya dengan beragam yang usianya itu dari berapa sampai berapa ya Mbak? Anak-anaknya sendiri. Yang sekarang tempat saya kerja tuh 0 sampai 3. Tapi dengan saya punya pendidikan tuh sebenarnya 0 sampai 9 bisa saya. Sampai 9 tahun. Ya, saya boleh kerja jadi sama anak-anak yang SD kelas 1 sampai 3 ya. Nah, atau saya kerja untuk di kindergarten TK-nya kayak di Indonesia dari umur 3 sampai
6, atau saya boleh kerja dari 0 sampai 3. Nah, tempat sekarang saya kerja dari 0 sampai 3 tahun. Oke. Wow, 0 sampai 3 itu yang masih masa-masa dari mulai baby gitu ya, Mbak? Iya, jadi mereka mulainya kira-kira 10-11 bulan lah. Mbak nanganin berapa anak satu orang? Misalnya satu orang nanganin berapa anak? Ya, kalau di grup kita tuh ada 11 orang anak. 2 diantaranya punya trisomi 21 atau nggak yang Down syndrome. Oke. Nah, Down syndrome ini dihitung 2. Oke, ya karena ekstra ya karena. Jadi 13 dengan timnya yang kerja fullnya 1, yang kerja part time-nya tuh ada 3. Jadi 80% 2 orang dan 60% 1 orang. Jadi kita berempat. Mbak termasuk yang full time? Enggak, saya yang 80. Yang 80%. Nah, terus kita kerjanya pakai shift. Dari jam berapa sampai jam berapa? Shift pagi tuh 7 sampai jam, karena saya 80% tuh sampai saya cuma sampai jam 1. Shift siang tuh kadang-kadang mulai jam 10 sampai jam 4 atau jam 9 sampai kalau lagi lama tuh bisa sampai jam 5. Oke. Itu kan nanti otomatis biasanya orang tuanya jemput gitu ya, Mbak? Benar nggak? Ya. Nah, ya. Dijemput orang tua atau oma atau tante, terserah. Misalnya Mbak lagi ngurus satu anak ini nih, misalnya yang baby. Terus ngurus, misalnya Mbak ngurus pasti anak lain juga kan, nggak hanya ngurus satu itu atau iya. Jadi yang ngurus semua. Jadi kita ngurus semua. Yang trisomi untuk yang Down syndrome itu mereka kita juga punya ekstra 1 lagi. Jadi sebenarnya 5. Yang ngurus mereka yang tahu gimana menghandle mereka gitu loh. Karena untuk jelasnya tuh kalau di TK di Jerman tuh disebut sebenarnya sama seperti sekolah pakai tanda kutip. Jadi kita tuh sama seperti guru yang harus mendukung pendidikan pertumbuhan anak-anak ini. Jadi kita tuh pakai tanda kutip ngajar, gitu loh. Namanya Bildungszentrum. Okay. Nah, jadi kita tuh harus berusaha mendukung gimana membantu anak-anak itu untuk berkembang dalam perkembangan mereka. Dan usia-usia 0 sampai 6 ini kan lagi cepet-cepetnya nih. Yeah. Jadi mereka harus cepet dibantu. Kalau misalnya mereka perlu sesuatu untuk bergerak, ya kita cari apa yang menarik. Nah, tiap anak kan macam-macam. Ada yang di motoriknya bagus, di ngomongnya jelek. Nah, itu harus selalu kita kombinasiin lewat motorik. Kita bantu dia untuk bisa ngomong, misalnya gitu. Atau kalau dia ngomongnya pintar, tapi fine motoriknya jelek, jadi untuk megang atau tangannya tuh susah gitu dia kendalikan jari-jarinya. Nah, itu kita juga lewat cerita, misalnya mereka boleh memakai baju untuk boneka gitu misalnya gitu. Ya itu, jadi kita disebutnya tuh kita bukan cuma ngejagain betroyen, tapi kita Erziehen, makanya disebutnya kalau memberikan pendidikan lebih lah ya istilahnya kayak. Ya, awal basic banget. Karena ini 0 sampai 3 kan. Jadi lupakanlah tulis menulis. Ini mereka benar-benar harus didorong supaya mereka punya kemampuan tuh bisa berkembang secara full. Gitu, secara penuh. Selama ini kendalanya yang paling berat itu ada nggak, Mbak? Yang sekiranya misalnya entah masalah-masalah apa gitu, pernah mengalami yang sesuatu yang tidak biasa gitu? Dalam pekerjaan atau dalam menjalankan tugas? Dalam pekerjaan ini. Atau ya yang berhubungan dengan mereka lah, anak-anak itu. Sebenarnya sih enggak ya. Kita emang kalau udah kerja sebagai tim itu ya kita harus kerja benar-benar harus kerja sama ya. Nah,
masalahnya mungkin muncul kalau anak-anak itu punya spesial kebutuhan khusus, tapi orang tuanya nggak mau dengar. Orang tuanya nganggap anak saya normal. Jadi mereka merasa pakai tanda kutip tersinggung kalau kita bilang nih anak perlu ekstra, misalnya perlu kayak yang namanya tenaga khusus untuk integrasi disebutnya tuh, yang khusus bantu anak itu, karena kita nggak bisa cuman berkonsentrasi sama anak itu kan. Kita walaupun kita jumlahnya banyak, kita sebagai sebagai pendidik kita nggak bisa satu anak satu orang aja seharian tuh nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa ngawasin terus anak-anak yang Down syndrome ini karena mereka sendiri juga aktif, mereka tuh manjat, mereka apa. Nah anak-anak yang lain jadi takutnya terbengkalai gitu ya. Terbengkalai. Jadi akhirnya harus ada orang khusus atau ada anak-anak tertentu yang mungkin sebenarnya dia nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi kita harus nggak tahu gimana caranya supaya dia berkomunikasi. Nah tenaga tambahan ini mungkin yang bantu kita untuk berkomunikasi sama anak itu. Gimana caranya? Dengan bahasa sign language, dengan bahasa apa disebutnya untuk orang tuli, atau dengan cara lain lah, atau pendekatan ke anak itu kalau dia tiba-tiba mengalami anfal, apa yang harus kita lakukan? Nah harus ada orang-orang kayak gitu. Nah kalau orang tua nggak terima, kalau orang tua nggak menerima kita bilang ini anak butuh bantuan, ya susah lah, gitu loh. Kita gimana, karena semua keputusan, semua hal yang kita lakukan terhadap anak itu harus disetujui oleh orang tua. Iya, jadi mentok kadang-kadang. Itu butuh waktu lama banget, meeting berkali-kali, buktinya berkali-kali, apa semua tuh sampai berkali-kali sampai akhirnya orang tuanya bilang, oke, mari kita lakukan. Itu kebanyakannya itu Jerman atau banyak juga Auslander orang asingnya juga Mbak yang di sana? Kalau tempat sekarang saya bekerja, banyakan orang Jerman. Maksudnya anak-anaknya dititipkannya orang Jerman? Ya, jadi bahasa ibunya bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Di tempat sebelumnya ada anak-anak yang bahasa ibunya bukan bahasa Jerman. Jadi ibunya pun, neneknya mungkin kalau datang jemput nggak bisa ngomong bahasa Jerman. Terus gimana Mbak itu ngadepinnya kalau misalnya seperti itu? Komunikasinya macam-macam. Dengan anak itu, kalau saya ya, dengan anak itu saya berusaha minta daftar sama orang tuanya. Misalnya kata-kata yang penting seperti makan, minum, tidur, bermain, sakit, itu saya harus mengerti ada bahasa apa gitu loh. Misalnya waktu itu bahasa Rumania. Jadi saya minta daftar. Saya juga cari di internet misalnya untuk pagi-pagi kalau dia datang gimana caranya ngomong selamat pagi sama dia. Gitu. Terus atau kita kan di kindergarten tuh kan nyanyi-nyanyi juga. Saya cari satu lagu yang anak itu kenal, bahasa anak itu gitu. Jadi dia tuh merasa komunikasi terhadap kita tuh lancar gitu loh. Karena anak itu nggak akan merasa betah kan. Iya, betul. Nah, kalau sama ibunya atau neneknya yang tidak bisa bahasa Jerman, biasanya entah pakai Google Translator kalau emang parah banget. Jadi saya cuma ketik terus keluar terjemahannya, terus mereka kira-kira nggak tahu deh. Kalau misalnya berkomunikasi gitu sampai kenapa? Google Translate. Iya, pakai Google Translate. Jadi bawa handphone gitu. Oh iya Mbak, sampai segitunya. Ya. Nanti dia jawabnya juga ketik gitu. Oh iya. Tapi sejauh ini aman Mbak, nggak ada yang sampai gimana gitu? Maksudnya sampai, aduh ini gimana lagi ya neranginnya gitu. Kalau udah sampai mentok, kita pergi ke kita punya atasan, kita bilang kalau emang udah hancur banget gitu ya, kita minta translator, kita minta penterjemah, nanti dipanggil penterjemah. Gitu. Oke. Di kindergarten yang pertama yang tempat saya kerja tuh dulu ada zamannya yang orang-orang Syria yang datang
Iya ya, waktu musim ini ya, pas pendatang. Itu khusus datang. Jadi ada kan setiap kali kan kita ngomong sama orang tua, Elterngespräch namanya. Apa namanya, tukar pikiran sama orang tua tentang perkembangan anak itu. Nah, itu harus ada penterjemah. Tapi hebatnya dulu ya anak-anak Syria itu, kita tuh saya tuh cuma tahun pertama mereka datang tuh perlu penterjemah. Tahun keduanya mereka punya kakak, biasanya anaknya tuh di kindergarten tapi kakak-kakaknya udah gede. Itu kakaknya udah bisa nerjemahin buat ibunya loh. Di sekolahnya juga ada. Ya. Oh iya betul. Benar. Ya. Anak umur 12 tahun bahasa Jermannya lancar. Jadi ya udah. Baguslah, berarti meringankan pekerjaan, Mbak. Iya. Jadi itu yang biasanya dilakukan. Tapi sejauh ini tergantung lah. Tergantung tempat tinggalnya kita. Biasanya ada perkampungan misalnya disebutnya ya. Perkampungan A tuh banyak pendatangnya, perkampungan B itu jarang, lebih banyak orang Jerman gitu. Oke. Biasanya saya sempat kerja di tempat yang daerah sekitarnya tuh banyak pendatang. Jadi mau otomatis ya. Mereka juga ada orang Kroasia, ada orang Rusia, ada orang. Jadi deh kalau kita nyanyi atau lagu selamat ulang tahun tuh bisa pakai, kita nyanyi dalam bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu. Wow, hebat dong, berarti kalian menguasai banyak bahasa. Nyanyi doang. Hebat, salut. Keren. Berarti otomatis Mbak ngafalin gitu ya, atau ya mau nggak mau kan untuk mereka juga. Ya, ada catatannya sih, kita nyanyi pakai catatan. Okay. Lucunya anak-anak Jerman itu jadi ikut ngomong bagus. Oke, kalau mau melakukan ini, misalnya anak-anak tertentu belum kenal warna, gimana caranya kita bikin proyek tentang warna? Nah, udah cari deh ide deh. Ya, idenya gini ya, mulai dari menggambar sampai masuk ke olahraga, sampai cari cerita, itu keluar tuh nanti.